Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita.
Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi Gerakan Daging untuk Santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri.
Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung Protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk santri. Alhamdulillah, sejak 2022, tabungan surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi, gerakan daging untuk santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung Protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk santri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cek sound, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh direspon untuk peserta yang sudah hadir. Ayah, bunda, Alhamdulillah, bapak, sahabat semua. Alhamdulillah terdengar jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa kembali membersamai Halakoh Bisnis Online di episode ke-15 ini yang insya Allah dibersamai oleh Kang Dewa Eka Prayoga. Terima kasih untuk ayah bunda bangka sahabat semua yang sudah memilih hadir di waktu pagi yang masih hening ini. Ada yang sudah bangun dari sebelum azan subuh, Masya Allah. Sudah memulai hari dengan ibadah, tahajud, zikir, taubat, dan lain sebagainya. Lanjut sholat subuh, Alhamdulillah, dan masih hadir untuk belajar di pagi hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Bunda, Bang Aga, sahabat semua yang sudah hadir, Alhamdulillah ada 51 orang dan insya Allah terus bertambah. Bagaimana kabarnya? Boleh berkabar di kolom chat yang hadir. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga menjadi doa dan tentunya menjadi syukur yang Allah nilai
Sehingga Allah Amin. tambahkan nikmat-nikmat lainnya untuk kita, hambanya yang pandai bersyukur. La in syakartum la ajidanakum. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Wa syukurillah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih yang sudah menjawab di kolom chat. Ya. Semoga bentuk syukur kita kepada Allah menghadirkan banyak nikmat lainnya, insya Allah. Baik, Guna, bangga sahabat semua. Insya Allah di pagi hari ini kita kembali membersamai Halakoh Bisnis Online di episode ke-15 yang akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang harta, ya. Harta yang mengundang murka. Nauzubillahi min dzalik. Tentunya tema ini sangat menarik dan penting untuk kita pelajari bersama karena ya, kita yang hadir hari ini, yang hidup di dunia, tentunya mendapatkan banyak nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah titipan harta. Namun pertanyaannya, apakah harta yang kita miliki ini berkah atau malah mengundang murka? Karena banyak orang ya yang mengejar dunia, mengejar harta ya. Tapi sedikit yang bertanya apakah harta yang saya cari benar-benar membawa keberkahan atau justru menjadi sebab datangnya murka. Insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas banyak hal, harta yang terlihat banyak tapi menghilangkan ketenangan, kesalahan mencari rezeki yang sering dianggap biasa, cara membangun bisnis dan penghasilan yang tidak hanya bertumbuh, tapi juga penuh keberkahan dan bekal agar kita tidak sekedar kaya di dunia, tetapi juga selamat di akhirat. Dan tentunya di program ini, Halakoh Bisnis Online juga menghadirkan banyak program dakwah sosial yang tentunya dihadirkan sebagai ladang pahala untuk kita semua bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Tadi sebelum kita mulai ada beberapa tayangan video ya, yaitu salah satunya program tumbuh energi nutrisi untuk santri yaitu protein. Dan Masya Allah banyak santri-santri di pondok pesantren penghafal Quran gratis yang di dalamnya ada santri-santri yatim duafa bisa merasakan ya, nikmat yang Allah hadirkan melalui program protein ini. Dan tentunya setiap infak sedekah yang diberikan, yang kita keluarkan, insya Allah menjadi energi untuk santri-santri penghafal Quran bisa belajar ya, menjadi energi untuk santri-santri belajar menghafal Quran, belajar kitab, dan insya Allah mendoakan kita yang ikut mendukung program ini. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Bangga sahabat semua yang sudah ikut ambil bagian, bahkan istiqomah ya. Bukan hanya sepekan sekali ikut infak, tapi rutin setiap waktu subuh. Karena kita yakini bahwa di waktu subuh ini ada dua malaikat yang turun ya, khusus untuk mendoakan orang-orang yang berinfak ataupun menahan hartanya atau kikir pelit. Dan tentu kita ingin bahwa diri kita termasuk hamba yang didoakan kebaikan ya. Hartanya makin berkah, makin berlimpah, makin memberikan banyak manfaat untuk banyak umat dan kita bisa termasuk ke dalam golongan hambanya yang pandai bersyukur, termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang beruntung ya insya Allah. Baik Bunda, Bang Kakak sahabat semua yang hadir di sini ya, yang baru pertama kali hadir, baru sekali hadir di hari ini, boleh diketik di kolom chat satu. Yang sudah hadir 14 kali, boleh ketik 14. Atau bahkan ada yang sudah 15 kali ya, dari pertemuan pertama ya, atau episode pertama sampai episode ke-15 ini tidak pernah absen ya. Boleh diketik ya. Masya Allah, sudah banyak ya yang menulis angka satu. Ini artinya baru hadir pertama kali ya hari ini. Ada dua, berarti udah dua kali ini, dua episode ikut. Masya Allah, ada Bu Yani sudah 13 kali hadir. Masya Allah, tabarakallah.
Yang juga baru hadir, insya Allah kita akan share ya link rekamannya dari episode 1 sampai episode 15. Dan semua informasi akan kami kirim di WA grup Halakoh Bisnis Online ya. Ada yang bergabung di Halakoh Bisnis Online grup 1, grup 2 dan grup 3. Maka pastikan untuk ayah bunda bangga sahabat semua yang baru hadir, baru bergabung dan belum masuk di WA grup Halqa Bisnis untuk segera bergabung karena semua informasi akan kami share di sana ya. Informasi berkaitan dengan pertemuan-pertemuan atau episode Halqa Bisnis di setiap pertemuannya ataupun rekaman dari Halqa Bisnis sebelumnya insya Allah akan kami share di WA Group. Alhamdulillah, Masya Allah banyak yang baru hadir. Masya Allah ada Kak Ambar. Masya Allah sudah hadir 15 kali. Berarti tanpa jeda ya Masya Allah. Tanpa terlewat pertemuan satu, pertemuan dua, bahkan sampai di detik ini, Masya Allah. Semoga banyak ilmu yang didapatkan, pengalaman yang tentunya didapatkan, dan insya Allah bisa kita amalkan dan bisa kita bagikan kembali karena tentunya kita yang hadir di sini mendapatkan nikmat ilmu dari Kang Dewa, maka kita pun coba untuk mengamalkannya dan juga menyebarkannya. Insya Allah jadi amal jariah untuk kita semua. Dan untuk ayah bunda bakal sahabat semua yang sudah hadir, alhamdulillah terus bertambah ada 69 orang. Bisa dibagikan informasi halkoh bisnis online di pertemuan hari ini. Bisa di-share linknya ke partner bisnisnya, rekan kerjanya, ya. Kemudian juga ke istrinya, ke suaminya, pasangan hidupnya. Bisa di-share juga ke tetangganya, bestinya. Bisa dikirim japri, bisa dikirim melalui WA Group. Insya Allah kita ikhtiar untuk mengajak orang dalam kebaikan. Karena tentunya ketika kita mengajak orang dan orang-orang hadir, kita insya Allah mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Dan tentunya juga yang sudah hadir hari ini semoga istiqomah ya. Kita saling doakan satu sama lain yang sedang Allah uji kesehatannya segera Allah sehatkan, yang Allah uji dalam urusan finansialnya, dalam urusan keluarganya, dalam urusan pekerjaannya semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan urusannya insya Allah. Baik, sambil menunggu Kang Dewa bergabung bersama kita yang hadir hari ini ya, selain yang juga sudah memberikan ya nickname-nya, ada nama dan asal daerahnya. Yang hadir hari ini dari mana aja? Asal daerahnya boleh diketik biar kita pastikan juga yang hadir hari ini ya memang betul-betul ada orangnya. Alhamdulillah dari Bandung, Masya Allah. Sudah banyak yang hadir, Alhamdulillah terus bertambah. Masya Allah. Ada Kak Nita dari Pekanbaru, Masya Allah, Tabarakallah. Ada Pak Sunardi dari Bandung, Alhamdulillah. Ada Pak Irwan dari Bandung. Dari Arsa Manik, ini tetangga ya. Kami di Antapani, dekat ya. Bu Fitriani ada dari Bandung hadir, Masya Allah. Bekasi, Masya Allah. Pak Iswa dari Makassar. Dari Bangkok atau Bangka ini, Masya Allah. Kemudian dari Pekanbaru hadir, Cianjur, Cimahi, Kediri, Masya Allah. Pangkal Pinang, Bangka, Pekanbaru, Sumatera, Masya Allah. Aceh hadir, biasanya ada dari Aceh. Yang belum nampak hadir itu dari Papua, Bali, Masya Allah. Dari Kalimantan hadir, Banjarbaru, Masya Allah. Paling istiqomah, ada Kak Ambar. Dari Jakarta, dari Lombok, Banjarmasin, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga dimanapun kita berada, senantiasa Allah lindungi, Allah selamatkan kita semua, dan tentunya semua
daerah, semua bumi ya, milik Allah. Kita terus berupaya untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kunci kebahagiaan adalah ketika kita disayang Allah. Ya. Ketika Allah menyayangi kita, insya Allah semua hal akan kita dapatkan, ketenangan, kebahagiaan, dan tentunya kesuksesan sesungguhnya kelak di surga insya Allah. Baik, Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir dan tentunya membersamai kita, mari terus siapkan ya niat terbaik ya hadir di sini semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita niatkan hadir di sini untuk menuntut ilmu, karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita siapkan juga ya, catatan-catatan buku tulisnya ataupun di handphone, di laptopnya masing-masing untuk mencatat setiap ilmu yang disampaikan. Untuk materi slide ya tidak dibagikan, maka pastikan untuk yang hadir bisa mencatat setiap ilmu dan boleh untuk screenshot dan tentunya bisa dibagikan kembali ya di status WA, di IG Story, dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Alhamdulillah Kang Dewa sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Dewa. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, baru pulang umroh dari suhu 30 derajat lebih Kang ya. Di Bandung ini bisa 40, sampai 15. 42, Wah, 42, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan lihat di grup beberapa jamaah yang satu rombongan dengan pada Kang tepar Dewa ya. tumbang. Alhamdulillah Kang Dewa masih diberikan nikmat sehat. Ini juga jadwal tidur belum belum balik nih. Ya malam tidur Subhanallah. cuma sejam doang, sejam 2 jam doang, barusan tidur jam 2. Masya Allah. Kita doakan semoga Kang Dewa diberikan nikmat sehat walafiat. Kang boleh di-spill terlebih dahulu Kang untuk materi pembahasan di pagi hari ini kira-kira akan bahas apa nih Kang? Ya, pastinya sesuatu yang memang perlu kita waspadai ya. Dalam hal ini tentang harta ya. Judulnya tentang harta yang mengundang murka gitu ya. Banyak di antara kita ini ngejar duit, ngejar harta, memperbanyak harta, tapi kadang tidak melihat batasan-batasan. Itu yang akan jadi bahasan kita di pagi ini. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Tentu kita siapkan sekali lagi ya semua yang kita perlukan, dan sebagai bentuk syukur atas hadirnya ilmu, sebagai bentuk adab kita terhadap ilmu dan guru, yang memungkinkan untuk open cam bisa dibuka kameranya, dan pastikan untuk menjaga auratnya ya, dan pastikan juga untuk menjaga kekondusifannya. Dan sebelum masuk pada sesi inti ya, Halaqah bisnis online di episode ke-15 ini, kita akan sama-sama saksikan tayangan video dari program Protein. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya lagi di perjalanan menuju Pondok Pesantren Al Maroko untuk bisa realisasi program dari Tabungan Surga yang terbaru, yaitu program Protein ya. Program tumbuh energi nutrisi santri ya, untuk santri ya. Yang kita juga sama-sama tahu para santri ini lagi berjuang ngafalin Quran ya, mengkaji, belajar gitu kan, perlu kita dukung, perlu kita support. Semoga dengan bantuan nutrisi ini ya, yang kita support bisa memudahkan ya, karena bagaimanapun juga itu pasti berpengaruh dengan tumbuh kembang anaknya. Nah, gimana tuh nanti perkembangannya? Pantau terus. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Pondok Pesantren Al Maroko. Ini dari kota Bandung, kurang lebih perjalanan tadi 2 jam. Jadi lumayan panjang juga, perjuangan juga jalannya karena kecil gitu ya. Ya Masya Allah, inilah tempatnya. Sinilah teman-teman para santri itu sedang berjuang ya, belajar, mengkaji, ngaji, ngafalin Quran. Bagaimana mereka kondisinya? Mari kita lihat ke dalam. Baik. Wah, luar biasa. Siap.
Alhamdulillah damang Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dia oke. Setelah sekian lama bisa ninggalin Anas hubungan tidak dokumentasi di ini. nak. Anas tidak disambut dengan Ah, salawat. kendai lah. Suka Kang adi tunggu ka dieu na. Kendai lah apa ada aja justru. Tuh itu teh dibongkar. Nah, itu teh. Masjid. Oh, masjid. Masjidnya tadi dibongkar. Diperbesar Hmm. karena buat kelas. Jadi ceritanya Kelasnya di mana? ya di Di belakang. belakang nah. Ini masjidnya kelas Oke. dan asrama oge. Kita kan asramanya terbatas. Hmm. Hari anak-anak di dia teh ya jadi sebagai asrama oge. Hmm. Sebagian tidur di dia gitu. Selama 8 tahun nggak ada toilet. Makanya dibikin toilet. Oh, Tuh suasana ayeuna teh. Tidur mah kalau anak-anak lebih ya di asrama, Di tapi asrama. asramanya penuh. Sekarang lebih sering di masjid. masjid. Sekalian kalau Senin Kemis kan wajib puasa, kemudian malamnya jadi tidur di dia Ya, biar gampang ngebangunin. Jadi harus dibikin nyaman dan harus dibikin luas masjidnya Iya, itu. iya. Di pondok teh semua tuh yang saya ingat mah ada 70 aja. 70. Sekarang teh santri teh yang pulang itu dan dipulangkan gitu. Hmm. Berapa ya? Aya 10 gitu lebih. Ada cacar air dan penyakit yang lain. Kalau dulu mah udah di sini aja kita obatin, sekarang udah nggak ada dana, udah pulang aja. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya, posisinya ketika masih kecil itu harus jauh dari orang tua ya. Ada yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya ya. Saya pun sama, sejak usia 5 tahun sudah tidak ada bapak ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kami baru saja merealisasikan program dari protein ini di beberapa santri yang ada di sini, yang pastinya ini menjadi bagian dari support kita untuk para santri yang sedang berjuang mengaji, mengkaji, menghafalkan Al-Quran ayat demi ayat. Semoga siapapun Anda yang kemarin terlibat dalam program protein ini, Allah balas kebaikannya ya, diganti berkali-kali lipat. Buat Anda yang kemarin belum sempat ikutan dalam program protein, so pastikan aja langsung kontak aja tim Tabungan Surga untuk menjadi bagian dari support program protein ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Alam Marokot, kami sangat mengucapkan terima kasih pada para muhsinin, dan kami pun berharap agar pondok-pondok yang lain bisa merasakan manfaat dari program dari Tabungan Surga ini. Kami juga mendoakan untuk para donatur Tabungan Surga, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan dari rezeki, dari setiap rezeki yang dikeluarkan untuk para santri, terkhusus untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih, hatur nuhun. Namanya Maher. Namanya Ezi. Umur 9 tahun. Umur 11. Sudah jus 7. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Anak banget. Dan sering-sering minum susu. Sering-sering ya, supaya saya semangat terus menghafal Al-Quran. Supaya bertenaga. Alhamdulillah, saya dapat susu dari sahabat surga. Terima kasih sahabat surga. Saya jadi minum susu. Teman-teman yang lain juga suka. Saya selalu ya, rezekinya banyak. Supaya bisa jadi bagi susu lagi. Terima kasih sahabat surga. Alhamdulillah, susu proteinnya sudah kami terima. Baik ayah bunda, abang kakak, sahabat semua, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak tayangan video dari protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Insya Allah ini menjadi ladang pahala untuk kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya, karena tentunya HBO dihadirkan bukan hanya untuk memberikan ilmu untuk kita sebagai pelaku usaha ataupun yang ingin memulai usaha, melainkan juga menjadi jembatan untuk bisa mendukung program-program kebaikan, program-program sosial dakwah yang tentunya bermanfaat untuk umat khususnya santri. Maka dalam kesempatan kali ini kami mengajak untuk ayah bunda, bangga sahabat semua yang sudah hadir, Masya Allah ada 112
orang untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini dan tentunya menambah keberkahan pertemuan kita di HBO episode ke-15 ini. Maka kami mengajak untuk ayah bunda, abang kakak sahabat semua bisa ikut ambil bagian, memberikan infak terbaiknya sebesar apapun. Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk santri-santri di pondok pesantren penghafal Quran gratis yang di dalamnya ada yatim duafa dan tentunya setiap infak yang diberikan akan menjadi energi untuk santri beramal soleh, menghafal Al-Quran, mengaji kitab, dan insya Allah pahalanya mengalir untuk kita semua yang ikut ambil bagian di dalamnya. Mari salurkan infak terbaiknya melalui nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7600777666 atas nama Protein untuk Santri atau melalui QRIS. Bisa dibuka m-bankingnya, kemudian klik QRIS dan tap barcode yang muncul atau QRIS yang muncul. Boleh juga ayah bunda abang kakak sahabat semua yang sudah hadir bisa screenshot ya, disimpan nomor rekeningnya, barcode atau QRIS-nya, dan ayah bunda abang kakak sahabat semua bisa menyalurkannya di waktu-waktu terbaik bukan hanya di pagi hari ini tetapi bisa di setiap waktu subuh ya, dan tentunya bisa menjadi amalan rutin untuk kita semua. Dan insya Allah siapapun yang ikut ambil bagian dalam program protein ini, infak di pagi hari ini insya Allah akan didoakan malaikat untuk keberkahan rezeki yang Allah titipkan. Rezekinya semakin berkah, berlimpah, dan insya Allah bermanfaat untuk umat. Dan kami ucapkan terima kasih bagi ayah bunda bangsa sahabat semua yang sudah ikut ambil bagian di dalamnya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas setiap kebaikannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah kita siapkan ya sekali lagi niat terbaik untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita siapkan catatan terbaiknya. Kita bersungguh-sungguh untuk belajar di pagi hari ini dan siap untuk mengamalkannya. Baik, Kang Dewa, alhamdulillah sudah bertambah terus peserta di pagi hari ini dan kita siap untuk memulai HBO di episode ke-15 ini yang akan membahas tema yang sangat menarik yaitu harta yang mengundang murka. Kepada Kang Dewa, kami persilahkan. Tafadol Mashkuro. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa ma'anahu bahiqatul murad amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua di pagi ini kembali bisa bertemu bersama kawan-kawan semua di episode yang ke-15 ya. Setelah episode sebelumnya di Badal ya diganti oleh partner kita juga, oleh sahabat kita juga yang Masya Allah luar biasa. Karena kemarin saya ada perjalanan umroh ya, jadi baru bisa lagi on bawa laptop ya pas di rumah gitu ya. Biasanya kalau lagi safar, terutama kalau lagi perjalanan seperti itu, saya nggak bawa perangkat apa seperti laptop dan sejenisnya. Jadi nggak leluasa kalau di luar ya. Jadi teman-teman dibadah dulu kemarin. Nah, alhamdulillah di pagi ini kembali bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang ada di Halbis ya. Kalau ke bisnis di episode yang ke-15 ya, nggak kerasa kita udah masuk ke 15 episode, artinya sudah 15 pekan ya. Sudah 15 pertemuan ini berarti 15 pekan ya. Setiap Jumat pagi ya. Beberapa yang ketika saya di Badal digantikan itu kemungkinan saya saat safar ataupun saat saya sakit ya. Itu alasan syar'inya begitu. Kalau di halakah itu begitu. Hanya boleh hadir ketika alasan syar'i, kalau nggak sakit safar gitu ya. Nah, kurang lebih ada 3 pertemuan, kalau nggak salah 3 atau 4 gitu ya, saya kondisi safar dan sakit. Nah, pagi ini insya Allah membersamai kawan-kawan lagi yang dalam halako bisnis ataupun halbis di tema yang menarik insya Allah ya, tentang harta yang mengundang murka. Tapi sebelum masuk ke situ, saya pengen tahu dulu di sini teman-teman yang hadir pagi ini sudah pada masuk grup WA kan ya? Boleh share di chat ya, Anda masuk di grup nomor berapa ya? Setahu saya ada 3 grup ya. Ada grup 1, 2, dan 3. Anda masuk grup berapa teman-teman? Apakah Halakoh Bisnis Online 1 atau 2 atau 3 ya? Yang belum silakan dibantu sama Kang Adit, nanti mungkin linknya di share di chat.
supaya teman-teman masuk grup juga ya, karena beberapa mungkin ada yang masuk lewat Zoom, masuk Zoom ini lewat grup biasa ya, bukan Halbis, ataupun masuk lewat Instagram channel ya. Satu, dua, tiga, oke, wah, luar biasa udah kayak Ji Samsu ya. Satu, dua, tiga. Satu, oke, tiga, masya Allah ya. Oke, stay tune di situ ya teman-teman. Insya Allah nanti update tentang Halbis akan diinformasikan di situ. Saya juga sekarang punya channel WA teman-teman. Channel WA saya ini apa, Halbis juga ya, mungkin nanti diinformasikan juga. Kurang lebih ada 9.000 orang ya. Cuman memang belum saya aktivasi ya. Insya Allah ini 9.300 orang di Halbis. Nah ini ya, kalau misalkan teman-teman lihat nggak kelihatan ya. Nah, ini sengaja saya bikin dulunya channel apa dakwah juga ya. Saya kebetulan juga ada banyak eh, channel dakwah ini atau ini. Halbis tuh ya, halal 9.000 orang nih. Nanti saya informasikan juga di grupnya. Mungkin di situ akan saya bagikan beberapa informasi, mungkin tambahan-tambahan selain yang ada di share di grup. Akan saya share di situ ya di channel WhatsApp-nya ataupun kalau di Anda mungkin saluran ya, saluran WhatsApp gitu ya. Total ada 9.000 follower di situ ya. Nah, teman-teman, di pagi ini kita akan membahas topik yang goalnya adalah menjadi pengingat ya buat kita semua, karena saya banyak melihat kawan-kawan di luar sana ya, termasuk juga bisa jadi kita salah satunya yang sibuk mengumpulkan harta ya, tapi tidak memikirkan ya, tidak peduli ataupun lupa ya dengan asal muasalnya ya. Maka topik pagi ini kita akan membahas tentang ya harta yang mengundang murka ya ini ya. Selama materi ya, karena PowerPoint-nya tidak dibagikan, kalau nemu screenshot boleh ya. Ini memang apa kita bikin dalam rangka untuk memudahkan visualisasi buat Anda ya. Harta yang mengundang murka gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin harta, tentu di dunia ini banyak di antara kita pengen kaya raya ya. Tadi malam saya sharing juga di Zoom sampai jam 10 ya. Ngobrolin cuan, orang ramai banget ya, ada 200 orang lebih. Bahkan saya kasih workbooknya, saya kasih PR ya. Luar biasa, bahkan banyak yang japri kan minta workbooknya Kang, saya ketinggalan gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang teknis ikhtiarnya gitu ya, saya biasanya sharing di malam tuh ya. Pokoknya ngomongin finansial malam, ngomongin spiritual pagi gitu lah orang lebih. Dibagi waktunya ya, dibagi waktunya. Nah, kalau ngomongin harta itu tentu gak ada matinya. Kita ngomongin harta selalu akan menjadi menarik dan peminatnya selalu lebih tinggi dibandingkan spiritual kalau di pasar saya. Beda mungkin di pasar teman-teman yang lain yang memang concernnya memang fokus di dakwah ataupun di kajian gitu kan. Emang punya basis jamaah. Kalau saya memang marketnya adalah pengusaha gitu ya. Nah, kalau ngomongin harta, mereka selalu bersemangat. Ketika saya tanya, siapa yang pengen kaya, ngacung semuanya. Siapa yang pengen jago jualan, ngacung semuanya. Siapa yang pengen punya omset miliaran, semuanya angkat tangan ya. Tapi yang mungkin jadi lupa buat kita, buat para pengusaha muslim, mobil khusus, kita tidak memikirkan asal muasalnya dari mana dan seperti apa. Ya. Nah, maka sesi-sesi Halbis dari mulai sesi episode 1 ya sampai episode yang terakhir kemarin ya, terbaru adalah 14 berarti. Itu topiknya ngebahas tentang hal seperti ini, reminder ya. Ada yang masih ingat kita sudah bahas apa aja? Judul-judulnya ini saya catat ya, ada antara cuan dan keberkahan. Bagaimana kita apa namanya? Membahas cuan dan keberkahan itu korelasinya seperti apa dan mana yang lebih penting gitu kan? Ya tentu buat muslim pasti tahu keberkahan Kang. Iya betul. Dan bagaimana posisi cuan itu sendiri gitu ya. Nah, itu dibahas di episode 1 ya. Siapa di sini selama 14 episode gak pernah absen? Siapa? Coba ngacung. Saya gitu ya. Kapan-kapan kita bagi-bagi door prize kayak ini. Nanti saya coba nyari buku saya banyak ya teman. Mungkin next next session ya di episode berikutnya kita akan ada bagi-bagi ya. Mungkin bagi-bagi buku gitu ya, bagi-bagi apalah gitu yang bisa kita bagikan ya untuk teman-teman Habis ya. Ada yang hadir di 14 episode teman. Luar biasa. Ya, itu ya, episode 1 antara cuan dan keberkahan. Itu ngebahas tentang korelasi antara cuan dan keberkahan. Episode 2 adalah ngebahas tentang bangkrut yang menyelamatkan. Ketika seorang bangkrut, ketika seorang jatuh, banyak orang mengira itu adalah sebuah kejatuhan dan apa ya, akhir dari segalanya. Tapi bagi sebagian orang justru kebangkrutan itu menyelamatkan dia. Nah, di situ saya cerita juga bagaimana saya bangkrut, bagaimana saya jatuh, bagaimana saya di-unfollow gitu kan, bagaimana saya dihujat gitu ya. Tapi justru itu menyelamatkan saya secara spiritual. Nah, ini ya, itu cerita di episode 2. Yang ketiga ngomongin riba ya, shortcut yang menghancurkan. Bagaimana riba ini ya sesuai dengan namanya riba gitu ya. Kalau singkatannya tuh rusak iman, bisnis hancur gitu ya. Nah, ini banyak
orang-orang terjebak ke dalam riba ini. Nah, bagaimana solusinya di situ sampaikan, bagaimana penyebabnya, apa penyebabnya, dan seperti apa solusinya itu disampaikan di episode ketiga. Di episode keempat dan kelima, nah ini saya dibadal sama sama kawan kita juga, sama guru kita, karena kodrolog itu sedang sakit sih saya gitu ya. Terus episode 6 masuk ke bisnis yang tidak mati. Nah ini, apa sih bisnis yang tidak pernah mati? Ya, bahkan ketika kita tiada pun itu bakal tetap jalan gitu. Itu menarik ya. Terus bahas tentang uang haram yang terlihat halal. Banyak di antara kita yang saat menjalankan bisnis ya kesannya itu halal padahal ya haram gitu kan. Nah, ini yang perlu dihati-hatikan gitu ya. Bahas juga tentang sedekah yang mengundang ledakan rezeki, ngebahas tentang sedekah. By the way, buat teman-teman yang belum sedekah pagi ini, boleh teman-teman ya apa dimainkan gitu ya. Dikomitmenkan gitu kan setiap pagi, wabil khusus ini apalagi di hari besar di tiap pekan hari Jumat. Nah, boleh tuh mungkin ditampilkan dulu deh sama Kang Adit sambil saya bacakan beberapa episode sebelumnya ya. Nah, itu teman-teman boleh sedekah ya ke tabungan surga, disalurkan lewat tabungan surga insya Allah dibantu. Nah, ini ya mengundang ledakan rezeki karena bagaimanapun juga yang namanya sedekah itu Allah yang janjikan langsung. Ya, jadi apa bukan manusia ya. Allah menjanjikan langsung bertransaksi sama Allah sama langit langsung gitu ya. Itu pasti diganti gitu ya. Nah, itu ya, itu ngebahas tentang sedekah yang mengundang ledakan rezeki di pertemuan ke-8 waktu itu ya. Nah, kenapa sih Kang pagi hari kalau dikomitmenkan? Karena di pagi hari itu ada malaikat turun ya yang mendoakan kita yang bersedekah agar kita dilipat gandakan kebaikannya gitu. Nah, di doa malaikat itu termasuk yang mustajab ya teman-teman ya, yang makbul gitu kan, yang kalau sekali ngedoa langsung gacor gitu ya. Nah, maka yuk kita manfaatkan setiap pagi untuk bersedekah ya. Buat yang belum silakan tuh di QR ya tampilannya ataupun di chat ya. Di chatnya boleh diklik, boleh share ke adminnya ya. Nanti dibantu sama tim tabungan surga ya. Nah, itu ya. Kang Dewa gimana? Udah saya barusan ya sebelum saya ngajak saya udah ya. Jadi setiap kali kita ngajak, makanya namanya ngajak bukan nyuruh ya. Ngajak itu artinya kita udah ngelakuin dulu gitu. Alhamdulillah, Rasulullah jazakallah. juga sudah memberikan Oke, panduan. bocor. Kalau hati Nah, alhamdulillah tadi saya sudah bahkan sebelum subuh saya pribadi sebelum subuh saya sudah sharing gitu kan untuk berbagi gitu ya. Lanjut berikutnya lagi adalah tentang ketika oke, rezeki yang tertukar. Oke, ambisi yang membutuhkan berbisnis. Nah ini ya. Ambisi yang membutuhkan bisnis ini ngebahas tentang ambisi-ambisi manusia, wabil khusus para pengusaha gitu ya, yang seringkali membutakan matanya, kalap gitu ya. Rezeki yang tertukar, ya ini dibahas juga. Ketika Allah cabut nikmat pelan-pelan, termasuk juga diuji dengan kelapangan. Ya, ini pekan lalu ya, di sebelum saya berangkat umroh kemarin ya. Dan hari ini kita ngebahas tentang harta yang mengundang murka. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan masuk ke topiknya lagi tadi ya. Jadi saya akan mulai dengan quote ya. Tidak semua harta adalah nikmat, teman-teman. Sebagian justru adalah jebakan yang dibungkus kenikmatan. Sekali lagi, tidak semua harta adalah nikmat ya. Sebagian justru adalah jebakan yang dibungkus kenikmatan. Maka buat siapapun kita yang sekarang mendapatkan harta yang dalam jumlah yang berlimpah, ya, jangan langsung semerta-merta kita bangga, ya, kita apalagi flexing pamer gitu kan, membanggakan itu, sebelum kita melihat, ya, mengecek asal muasal harta tersebut dan untuk apa harta tersebut. Bahkan ada hadis Nabi Rasulullah pernah bersabda, ya, seorang manusia itu nanti gitu ya di akhirat ya sebelum gak akan bergerak kakinya kecuali ditanya 4 hal tentang tubuhnya dia pakai untuk apa, ilmunya digunakan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa ya. Nah, yang ketiga tuh hartanya. Yang keempat ilmunya apa usianya gitu. Umur, ilmu, tubuh dan harta. Nah, di bagian harta ditanyanya tuh dari mana dan kemana. Jadi asal muasal harta tersebut itu kamu dapat dari mana? Ya. Dan setelah dapat kamu pakai untuk apa gitu. Nah, jadi yang menarik buat kita yang muslim, teman-teman, buat pengusaha muslim, kita harus sadar gitu ya. Jumlah itu nomor sekian. Makanya kalau teman-teman yang menjadi pasukan saya itu di penjualan gitu kan. Kadang juga saya men-challenge, yang penting ikhtiarnya. Ya, kadang juga saya memberikan reward untuk memberikan apresiasi terhadap ikhtiar, bukan terhadap hasil. Karena tugas manusia itu di ikhtiarnya. Siti Hajar itu ikhtiarnya yang diminta sama Allah. Ya, dengan penuh keyakinan, makanya melakukan yang namanya Safa dan Marwah. Masih ingat kisahnya? Ya. Ketika seorang Siti Hajar ya,
harus ditinggal sama suami gitu ya, Ibrahim gitu kan. Dalam kondisi dia bawa Ismail kan masih bayi ya. Ketika persediaan makanannya habis, makanan dan minumannya habis, Siti Hajar sehingga Siti Hajar ini tidak bisa memberikan ASI ataupun susu kepada Ismail. Dia berlari-lari dari satu bukit ke bukit yang lain, Sofa dan Marwah, teman-teman. Dan ini secara jarak kurang lebih ini 3,5 kilo, ya. Jadi kemarin ketika saya umroh itu, istri saya bilang bagaimana kalau misalkan tawaf itu lebih pendek. Iya, saya bilang pendek karena tawafnya itu Ka'bah ya, tawafnya itu diameternya pendek. Ya diameternya kan kecil ya, cuman rada mepet-mepet aja kan. Jadi baru baru satu putaran udah ketemu lagi, udah ketemu rukun Yamani lagi gitu. Tapi kalau udah ngomongin soal tentang sa'i, itu ujung ke ujungnya memang nggak bisa dikorting, yang panjangnya segitu. Nah, yang dinilai itu dari Siti Hajar ikhtiarnya, Sofa Marwah gitu kan. Sampai 7 kali. Yang menarik adalah Zam-Zam tidak muncrat di Sofa, Zam-Zam tidak muncrat di Marwah. Muncratnya Zam-Zam adalah di kaki Ismail. Yang itu tidak diduga-duga gitu kan. Kan kalau logika manusia sederhana mah, yang ngapain gue dari tadi keliling-keliling kalau muncratnya di situ, bener gak? Nah itulah mekanisme rezeki teman-teman. Ya, kadang random. Kalau bahasa saya itu randomness gitu ya. Rezeki itu randomness. Kadang kita follow up orang gitu kan. Dianya nggak closing, orang lain yang closing gitu ya. Yang nggak diharapkan gitu ya. Kadang kita jualan gitu kan, mau prospek gitu ya. Pengen dapat project, ya projectnya gagal di situ, tapi dia yang lain malah besar gitu. Gitu-gitulah kurang lebih. Nah sama kayak kita sekarang mengejar ataupun mendapatkan rezeki, menyebut rezeki yang dinilai itu ikhtiarnya. Nah, karena yang dinilai ikhtiarnya, kita nggak lihat dari hasilnya, maka penting untuk kita memastikan proses ikhtiar kita itu benar-benar on the track di jalan Allah. Oh, ternyata ini nih, apa namanya, ini boleh nih, oke boleh sikat, hajar. Halal, legal, hajar gitu ya. Oh ternyata ini goror nih, oh ini haram nih, ya itu tinggalin. Nah ini yang perlu kita coba waspadai teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, banyak orang terjebak di situ. Mereka bangga dengan kekayaannya, mereka bangga dengan kemewahannya, tidak melihat asal muasalnya dari mana, tidak melihat peruntukannya itu untuk apa. Nah, maka hati-hati buat kita semua dalam hal itu, teman-teman ya. Nah, ini ya, pernah nggak ada penghasilannya tuh naik, tapi kok hati makin gelisah? Ada yang pernah ngalamin? Penghasilannya naik gitu ya setiap bulan, tapi hatinya malah makin gelisah gitu ya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kadang sebaliknya, ketika penghasilan turun, hatinya makin tenang. Ah, enggak Kang, saya penghasilan turun nggak tenang. Ya mungkin belum fasenya. Saya ada fase teman-teman, saya pribadi di kehidupan saya pribadi ya. Income saya pernah turun, berbulan-bulan turun. Ya kodarullah waktu itu bisnis saya ada yang rontok lah, apa cakongsi lah, macam-macam gitu kan, turun tuh. Ya karena kan kalau saya pribadi dapatnya dari bisnis rata-rata gitu. Tapi entah kenapa hati saya lebih tenang. Kenapa? Banyak faktor, inilah itulah dan segala macam. Jadi memang dalam kehidupan unsur sukses itu tidak hanya diukur dari naiknya penghasilan gitu kan. Bisa jadi naiknya iman, naiknya ketenangan itu menjadi sebuah nilai plus. Ya. Tapi balik lagi, kalau dalam konteks ini banyak orang yang naik penghasilannya, tapi anehnya hatinya makin gelisah. Nah, kalau Anda ngerasa kondisi kayak begini, nah ini kudu hati-hati nih. Nah, ini bisa jadi ya, nggak tahu nih bisa jadi kan. Ini mulai termasuk tanda-tanda harta yang mulai mudah ngurka gitu kan. Apalagi yang kedua, omsetnya bertambah, tapi kok entah kenapa gitu ya, keluarganya makin jauh. Anda makin jarang ada waktu untuk ketemu dengan anak, Anda makin sibuk, Anda makin tidak ada waktu dengan pasangan Anda, istri Anda, suami Anda, ya. Omsetnya menambah benar gitu. Nah, itu gimana? Bagaimana peran Anda sebagai seorang ayah untuk anak-anak Anda? Bagaimana peran Anda sebagai seorang suami untuk istri Anda? Bagaimana peran anak sebagai orang tua Anda, dari orang tua Anda gitu kan? Nah, ini yang harus kita coba cek ya. Apalagi rumahnya makin besar, tapi kok tidurnya makin susah. Ada yang anxiety, ada yang overthinking, ada yang malam susah tidur gitu kan. Ya, rumahnya mah gede gitu kan, tapi kok susah tidur ya gitu kan. Nah, itu hati-hati. Ya, ada penelitian juga loh, teman. Orang tuh makin sukses itu ya, makin kaya tuh belum tentu jaminan bahagia. Elon Musk sampai pernah bilang kan, mungkin Anda pernah baca ya, viral di sosmed gitu ya. Uang banyak tidak membuat saya bahagia gitu kan.
Diguyonin sama orang-orang, apalagi nggak punya duit katanya kan. Nah, tapi intinya adalah ternyata uang banyak, rumah besar, kemewahan, ketenaran itu belum jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, saldo makin tebal, tapi ibadahnya makin malas. Saldo rekeningnya ratusan juta, miliaran, Pak. Tapi waktu untuk sholat, wah telat. Waktu baca Quran kagak ada waktu. Ya, saya beberapa waktu lalu diundang sama salah seorang di komunitas. Waktu pulang saya diantar sama timnya gitu ya. Beliau curhat, menyampaikan bagaimana dulu dia kerja di perusahaan tertentu kurang lebih 20 tahun lebih ya. Dan dia resign. Yang menarik adalah ceritanya dia bersyukur dia resign. Kenapa? Salah satu yang dia syukuri adalah adanya ketenangan. Dan salah satu yang dia syukuri juga adalah apa? Dia bisa sholat tepat waktu, teman-teman. Dia bercerita pas berangkat, ya, pas berangkat nih ya, berangkatnya tuh bahkan subuh, bahkan sebelum subuh, ya. Pokoknya pas berangkat anak masih tidur. Pas pulang anak sudah tidur. Ada yang ngalamin kayak begitu gak? Itu kan bayangin itu tuh pas kerja tuh dulu tuh. Karena kan perjalanan lumayan jauh gitu kan. Dan dituntut untuk kerja ekstra gitu ya. Wah itu ada yang kondisi begitu. Dan apalagi yang terjadi pada saat sholat zuhur. Mau berjamaah ke masjid. Susah. Selalu ada meeting lah. Inilah kerjaan lah gitu. Selama 20 tahun. Maka ketika resign dia merasa bahwa keputusan terbesar yang beresiko tinggi buat saya tapi membahagiakan dan syukuri adalah ketika saya resign katanya. Itu luar biasa. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang tadi ya saldonya makin tebal, ibadahnya tuh makin malas. Tapi bisa jadi tadi kehilangan pekerjaan tapi malah mendapatkan ketenangan ya. Ada yang makannya tuh terus enak, tapi hidupnya tuh ngerasa hambar. Makanannya mah enak gitu. Tapi kok hidupnya kayak hambar gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita pernah ngalamin kondisi kayak begini, ya, itu bisa jadi awal mula pertanda, ya. Hati-hati nih, kita jangan sampai harta kita ini mendapatkan murkanya Allah, ya. Nah ini ya, banyak orang miskin yang dekat dengan Allah dan banyak orang kaya yang justru kehilangan arah karena hartanya. Tapi bukan berarti, oh tuh kan mending miskin gitu kan, enggak gitu juga, ya. Ini justru lebih kepada reminder buat teman-teman yang berkelimpahan harta. Yang lebih kepada apa? Yang teman-teman sekarang diuji dengan kelapangan, nyambung dengan topik saya sebelumnya. Ya, jangan sampai kita kehilangan arah. Duitnya banyak gitu kan, tapi kehilangan arah. Terbukti dengan sholat yang tidak tepat waktu, ya, tidak berjamaah di masjid buat yang cowok apalagi, ya, tidak sempat baca Quran, ya minimal 1 halaman, syukur-syukur 1 juz gitu kan, ya, tidak pernah puasa dengan alasan dia banyak meeting sehingga tidak pernah puasa sunnah misalkan gitu ya. Nah yang seperti ini nih yang harus kita coba evaluasi dan kita muhasabah gitu. Intinya adalah kita jangan sampai kehilangan arah. Ingat, hidup kita ini ujung-ujungnya back to Allah, kembali ke Allah. Hidup kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah kan begitu. Teman-teman sekarang coba bercermin, coba ngaca diri gitu ya. Usia sekarang udah berapa? Ada di antara kawan-kawan mungkin usianya udah di atas 50 tahun. Kalau kita ngikutin usia Nabi, mungkin cuma berapa tahun lagi hidup, gitu kan? Ya. Atau yang mungkin bahkan udah di atas 60 tahun, apalagi hanya beberapa tahun lagi gitu kan. Nah, tapi juga jangan berarti yang masih muda ngerasa, oh, gue masih panjang, nggak gitu juga. Karena yang masih muda juga banyak yang dipanggil duluan, gitu kan. Saya punya CS ya, punya friend ya, bestie gitu kan dulu waktu zaman SD ya. Tiap kali sekolah tuh disamper kalau orang sana bilang, Dewa gitu kan. Yuk, berangkat, oke. 6 tahun saya bestian. SD kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Beberapa bulan lalu di tahun 2025 kemarin, saya dapat kabar dari adiknya, beliau meninggal. Meninggal dunia. Kaget kita. Ya Allah, teman gue. Berarti kan usianya sama kayak saya, kan seangkatan. Jadi buat yang masih muda jangan juga ngerasa masih panjang usia gue, belum tentu. Ya. Bagi yang udah tua ya bersyukur udah pernah ngalamin kondisi muda gitu kan. Nah, tinggal mempersiapkan di waktu sisa ngapain aja nih. Arahnya jangan sampai melenceng gitu kan. Ingat kita nih kembali ke Allah ya. Maka ngejalankan bisnisnya nyampe ke Allah ya. Bekerja harus nyampe ke Allah gitu kan. Apalagi berkarya harus nyampe ke Allah gitu. Pokoknya jangan sampai kehilangan arah aja ya. Nah, itu ya. Nah, tidak semua rezeki membawa berkah, teman-teman. Ada harta yang memang membuat seorang tuh jadi sombong.
Ya, ini yang juga kita harus hati-hati, apalagi di era zaman sekarang apa-apa diflexingkan. Pokoknya apa posting gitu, ya. Ada harta yang membuat seorang jadi lupa akhirat, lupa dengan akhirat, ya. Bahkan untuk bersiar, menyiarkan sebuah apa konsep spiritual, ajakan tauhid, akidah gitu ya. Itu gak mau, nanti takut kehilangan follower gitu, takut di unfollow gitu. Nah ini ya, lupa dengan tugas kita di dunia, selain beribadah juga berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas gitu ya. Ada ayat-ayatnya itu, dan jadi khalifah. Ya, ini jainu fil ardi khalifah, itu ada jelas. Harus ada nyampe ke akhirat yang kita lakukan itu, ya. Membuat seorang tega menzolimi orang lain. Ya, hati-hati. Anda gesek kiri kanan ya, senggol kiri kanan untuk naik, nginjek untuk naik itu hati-hati. Jangan zolim sama sesama teman seperjuangan, ya. Jangan zolim sama customer, ya. Jangan zolim juga ya sama teman-teman kita, sama sama keluarga kita apalagi, ya, sama mantan kita gitu ya. Jangan zolim sama anak ya. Anda tuh saya banyak banget dapat curhatan karena saya banyak pasukan emak-emak ya. Emak-emak di sini ada yang memang emak-emak memang kondisinya apa qadarullah cerai mati, ya artinya cerai mati ya dia udah gak ada suami gitu ya karena meninggal suaminya gitu ya. Ada yang cerai hidup. Kalau cerai mati ya gimana lagi gitu kan memang qadarullah gitu. Nah, yang cerai hidup ini yang kadang ada tambahan ceritanya. Ceritanya apa coba? Iya nih saya si bapaknya anak saya gitu ya. Tidak tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak gitu kan. Nah, kan Anda zolim, Anda tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Itu pertanggungjawabannya berat di akhirat. Bukan soal tentang gak suka sama mantan gitu kan, tapi itu pertanggungjawaban Anda di akhirat gitu. Jadi jangan zolim sama mantan Anda, jangan zolim sama anak Anda gitu. Ya. Nah, apalagi ketika Anda mulai punya duit, punya harta, membuat seorang jauh dari Allah. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Pokoknya lupa aja sama Allah. Pokoknya saking kayanya kita, pokoknya hedon aja ya. Wong kita kalau udah kaya teman-teman apa aja bisa dilakukan. Bener gak? Nah, maka penting pondasi akidah itu. Kenapa hal bis ini dibikin dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasehati, ya. Ketika saya berbicara, saya pun mengkaji. Ketika saya mengkaji, saya pun ngaji gitu, ya. After habis ini saya jadi ada hal lanjutan. Jadi ini habiskan online ya. Saya after ini jam 7 itu biasanya saya langsung ada 2 jam lagi tambahan ngoceh lagi gitu. Nah, ini dalam rangka apa? Untuk memastikan kita on the track di jalan Allah. Dan yang paling nauzubillah min dzalik apa? Membuat seseorang masuk neraka perlahan. Nah, ini nauzubillah min dzalik, teman-teman. Nah, maka sekali lagi kita harus hati-hati. Nah, ini ya. Bukan harta yang paling berbahaya, tapi hati yang berubah setelah memiliki harta. Sekali lagi saya ulangi. Bukan harta yang paling berbahaya, tapi hati yang berubah setelah memiliki harta. Maka sekarang ketika Anda belum dititipkan oleh Allah harta dalam jumlah yang banyak, dalam kondisi berlimpah, ya, latih diri Anda, latih mentalitas Anda, latih keimanan Anda untuk berbuat kebaikan sedini mungkin. Sehingga pada saat itu dikasih banyak sama Allah amanahnya, maka insya Allah penyalurannya pun dalam kebaikan. Tapi kalau kita sekarang dari zaman kecil aja income kita, penghasilan kita, harta kita udah dipakai untuk maksiat, dipakai untuk jauh dari Allah, apalagi pas gede, teman-teman. Harta dalam bahasa Arab itu mal, ya. Jamak dari mal adalah apa namanya? Amwal, ya, harta-harta, ya. Ada dalam bahasa Arab kaidah gitu ya, mim dan la, ya. Jadi kalau dalam ilmu sorof ya, itu ada namanya tasrif gitu ya. Kok Kang Dewa tahu ya? Saya kan pesantren udah 3 tahun ya. Aku buat teman-teman yang pernah pesantren, pernah belajar sorof, pasti tahu tuh kan. Tasrifan yang fa'ala ya fulu fa'alan wa fa'alan fa'ilun maf'ulun gitu ya. Nah, malun gitu ya, itu harta, itu maknanya tuh mirip dengan masdar muyulun. Itu kecenderungan, kecondongan. Ya. Artinya sebenarnya secara filosofis, orang yang sekarang dititipin harta itu bukan menjadi orang lain sebenarnya. Ya. Bukan jadi orang lain tapi apa? Menunjukkan siapa dirinya. Nah, supaya Anda bisa on the track begitu, maka pada saat kagak punya gitu ya, pada saat uangnya belum banyak-banyak amat gitu ya, mulai latih dengan berbuat baik, sedekah. Jangan sampai nanti
harta pas banyak ya sesuai dengan quote ini, bukan harta yang paling berbahaya tapi hati yang berubah. Nah kan tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena Anda tidak melatihnya sedari dini berbuat baik. Makanya salah satu caranya adalah dengan cara tetap ingat sama saudara-saudara kita yang membutuhkan, bersedekah, berinfak, ya kalau ada proyek kebaikan, berwakaf gitu-gitu. Ya. Nah ini ya, dalam surah At-Taubah ayat 55, teman-teman, ya. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sungguhnya Allah menghendaki dengan itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Nah ini ya, makanya ada yang bilang bahwa harta dan anak itu ujian buat kita. Jangan sampai adanya harta kita, ya, itu malah membuat kita gagal, lolos ujiannya. Termasuk anak. Ada yang juga diujinya dengan anak. Ada yang hartanya banyak, dia belum punya anak. Ada yang hartanya banyak, tapi anaknya ternyata banyak masalahnya. Ya, ada yang anaknya banyak, hartanya kagak ada gitu kan. Ya itu hidup. Itulah hidup teman-teman. Namanya hidup tuh selalu akan ada yang namanya ujian. Ya. Nah tapi di sini menjadi reminder buat kita. Oh ya juga ya. Itulah part of life gitu ya. Bagian dari kehidupan. Nah ternyata ketika Allah menyampaikan dalam ayatnya ini tentang harta dan juga anak-anak, ya bisa menjadi potensi menarik kita. Nah itu menjadi sebuah trigger ataupun sebagai pengingat reminder. Hati-hati gitu. Ya. Yang paling menakutkan bukan saat doa ditolak teman-teman. Tapi saat semua dikabulkan padahal Allah murka. Ya. Kita sekarang doa gitu ya. Terus bilang gitu, kenapa ya Allah doa saya ini nggak pernah dikabulin. Ya. Justru yang lebih bahaya adalah apa? Ketika dikabulin mulu gitu ya, tapi Allah murka. Nanti ada istilahnya tuh. Apa istilahnya teman-teman? Mungkin Anda pernah dengar namanya istidraj gitu ya. Semua nyungkun, orang sudah bilang nyungkun tuh kayak dikasih nyoh gitu kan. Ya. Tapi ternyata Allah murka. Nah, jadi kalem aja. Kalau misalkan Anda berdoa gitu ya, tiba-tiba Anda mulai ngerasa bahwa kok gak dikabul, itu bukan dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, belum. Tidak sampai dengan belum, ya. Anda berharap gitu ya, mendapatkan pasangan misalkan, belum dikabulin, tidak dikabulkan, belum. Anda berharap lunas hutang, nggak lunas juga, belum gitu ya. Anda berharap pengen sembuh, ya. Bukan tidak, itu belum, ya. Nah yang bahaya justru tadi ketika minta ini dikasih, minta itu dikasih, minta itu dikasih, tapi Allah murka, itu yang bahaya teman-teman. Nah maka sekali lagi, paling penting buat kita tuh terus berdoa apa? Minta ampunan, minta rahmat Allah, minta pertolongan Allah, minta ridho Allah, ya. Itu yang terpenting itu. Karena kalau Allah itu terus membersamai kita, meridhoi kita, memberkahi kita, insya Allah ada track. Yang bahaya itu semua dikasih dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah, minta anak dikasih anak, minta apa dikasih apa gitu ya. Tapi itu tuh ternyata Allah nggak ridho, hati-hati. Ya, suatu ketika ada kawan saya berdoa, ya, pada saat umroh, ini cerita nyata, ya, kisah nyata. Ya Allah berkahi bisnis saya gitu kan, nah, gitulah kurang lebih doanya ya. Pulang bangkrut, saudara-saudara. Bayangin, pulang bangkrut. Ini salah doa atau gimana ya? Ternyata selama ini yang bersangkutan menjalankan sebuah bisnis yang Allah nggak ridhoi. Ada sogok menyogoknya, ada ribanya, ya. Nah, tapi apakah salah doanya? Enggak, justru benar doanya. Dan justru ditunjukkan di situ akhirnya, oh ternyata itu kurang tepat. Yuk kita ganti bisnisnya gitu-gitulah, ya. Maka sekali lagi, ya bagi Anda yang sekarang ngerasa kok doa gua nih dikabulin mulu ya, hati-hati juga. Jangan sampai itu nyungkun, itu istidraj, ya Allah murka. Enggak, Kang, saya mah on the track. Ya udah, alhamdulillah kalau on the track jalan Allah. Yang bahaya kan ketika gak on the track, tidak dalam landasan syariatnya gitu ya. Ini ya, banyak orang kaya tapi tidak tenang. Jadi fakta modernnya teman-teman semua, fakta yang ada saat ini adalah banyak orang itu ngalamin kondisi anxiety. Anxiety itu meningkat drastis di kalangan pekerja dan pebisnis. Resah, teman-teman. Anxiety itu ya. Pikiran terus, banyak pikiran, mumet gitu ya. Dan burnout makin tinggi. Wah, itu meledak di kepalanya tuh ya. Apalagi depresi meningkat meski fasilitas hidup makin lengkap. Oh, apa-apa sekarang tinggal pencet tombolnya, bener nggak? Apa-apa pencet apa pencet, ya, itu kan online semua. Tapi depresi. Banyak orang kaya kecanduan obat tidur, teman-teman. Ini fakta yang ada di lapangan, ya. Bahkan sampai ada yang namanya produk
Kan kalau bagi pebisnis mah semua masalah jadi produk, betul nggak? Ada yang namanya produk deep sleep. Dulu saya pernah mau bikin itu. Ya, kodarullah gak jadi. Apa itu deep sleep? Pokoknya orang minum gitu ya, minum kayak sirup gitu atau tablet atau apalah herbal gitu ya. Dengan minumnya itu orang jadi tidak lagi apa namanya? Tidak lagi susah tidur. Pokoknya bisa tidur deh, cepet pules gitu kan. Banyak keluarga hancur karena perebutan harta, teman-teman. Wah, ini banyak banget cerita-cerita di sosmed, bener gak? Ini yang terjadi di lapangan. Nah, semoga kita nggak termasuk orang yang demikian, ya. Nah, ini ya, maka quote-nya adalah harta bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Kali saya ulangi, harta bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Anda bisa beli kasur terbaik yang harganya mahal, ya. Tapi tidur nyenyaknya Anda itu tidak bisa dibeli dengan harta berapapun Anda. Maka supaya bisa tidur nyenyak gimana? Ya doa sama Allah, tidur nyenyak, ya berkualitas. Orang yang kena riba, sebagaimana bahasan kita sebelumnya, gimana bisa tidur nyenyak? Ya, pasti kepikiran terus. Dan bahkan itu menjadi sebuah apa reminder dari Rasul. Orang yang kena riba itu siangnya gak tenang, malamnya gak tenang, gitu ya. Maka doanya kita adalah lebih kepada doa apa namanya? Imateri. Imateri itu kayak ketenangan, kebahagiaan, kelapangan hati, gitu ya. Itu yang lebih harus kita minta ke Allah selain dari harta, ya. Nah, apa itu harta yang mengundang murka, teman-teman semua? Di topik bahasan kita di Halbis kali ini, yaitu harta yang apa? Yang didapat dengan cara yang haram, udah pasti. Yang membuat kita ini lalai dari Allah, membuat diri kita ini sombong, membuat kita ini menjadi pelit, membuat kita jadi zolim, membuat lupa ya dengan kematian. Ingat, teman-teman, kita ini semua bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Apa bekal terbaik Anda ketika pada akhirnya Anda harus meninggalkan muka bumi ini, ya, dan tidak dipakai di jalan Allah. Nah, maka setiap kali Anda punya duit, sekali lagi, punya harta berlebih, pastikan niatkan untuk disalurkan di jalan Allah. Anda mau ngumrohin orang, monggo. Anda mau bantu orang, monggo. Mau bersedekah ke panti yatim, monggo. Mau sedekah ke duafa, silahkan. Mau sedekah ke keluarga, silahkan. Ya, yang manapun boleh, walaupun ada urutannya sebenarnya. Kalau sedekah itu ya, infak itu. Keluarga, kerabat, dan seterusnya ya. Yang nggak boleh itu apa, Kang? Yang nggak boleh itu adalah yang nggak sedekah. Yang nggak boleh itu adalah yang nggak infak, komen mulu. Ya udah, itu yang nggak boleh. Pokoknya mah Anda selama ada duit berlebih ya, selama ada duit dititipin sama Allah, gaskan di jalan Allah. Ya, saya waktu bikin tabungan surga, goalnya ya jadi jembatan kebaikan. Ya, maka harapannya adalah sebagaimana nama yang kita bikin, ya saya bikin nama tabungan surga itu dalam rangka untuk membantu teman-teman ya, semoga itu jadi tabungan di surga nanti gitu. Bisa dicairin gitu, ya. Makanya kenapa kita bikin namanya apa BTS, ya. BTS itu apa? Apa namanya? Program untuk bisa ngumrohin dan juga untuk mendidik dan juga memfasilitasi para penghafal Quran. Ya. Ada program yang namanya tuh nanti gradasi, gerakan daging untuk santri. Ya, kalau BTS itu beasiswa tabungan surga. Jadi ada santri yang kita apa tanda kutip gitu ya support kehidupannya sebulan berapa juta gitu ya, agar dia bisa lancar ngafalin Qurannya, hidupnya tenang gitu, bisa mikirin ma'isyah lagi lah kurang lebih. Ya, ada program ngumrohin orang tua ataupun apa namanya ngumrohin ustadz, ngumrohin marbot, ngumrohin orang-orang istimewa itu ada. Nah, ada program ngasih susu untuk santri juga ada gitu ya. Nah, kenapa kita bikin itu? Karena tadi itu yang bakal jadi pemberat amal timbangan nanti pas di akhirat sebenarnya justru. Ya. Nah, itu yang kita lakukan di jalan Allah. Nah, wasilahnya lewat tabungan surga kalau saya pribadi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pengen dibantu Kang, saya nggak ada waktu untuk menyalurkannya. Buat Anda yang terbiasa sedekah, ya, jumlah yang sangat banyak, menengah ataupun berapapun itu, kalau pengen dititipkan silakan, ya. Hampir semua program kita itu rata-rata penyalurannya 100%, ya. Kalaupun ada itu paling angkanya nggak seberapa, bahkan banyak di cover oleh saya pribadi gitu. Jadi teman-teman insya Allah kalau dititipkan di tabungan surga insya Allah bakal tersalurkan secara amanah gitu ya. Nah ini ya, yang membuat seseorang celaka bukan sedikitnya harta teman, tapi ketika hartanya menjauhkan dirinya dari surga. Ya, jadi bukan soal tentang sedikitnya, tapi ketika harta tersebut jauhin dia dari surga. Bahkan itu apa ketakutan Rasul kan.
ketika dibuka dunia gitu ya, mereka lupa dengan akhirat gitu ya. Nah, kita bukan mereka, kita yang lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah gitu. Nah ya. Nah, sekarang Kang, jadi harta yang membuat murka itu apa aja tanda-tandanya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanda-tandanya adalah harta yang dapat dari cara yang haram. Yang haram itu gimana, Kang? Contoh, satu, riba. Dua, korupsi. Udah jelas ya. Jadi Anda yang kemarin ketangkep itu, yang emas berapa kilo itu, udah biar itu amalan dia nanti tuh bakal puyeng ya. Penanggung jawabannya di akhirat ya. Suap ya. Menipu customer, hati-hati buat pebisnis ya. Markup project ya. Manipulasi, overclaim kalau zaman sekarang mah gitu ya. Mengurangi timbangan ya. Terus juga apa? Menjual sesuatu yang haram udah jelas. Nah, ini hati-hati, teman-teman. Pastikan setiap kali apa yang kita lakukan dalam penjualan, dalam bisnis tidak mengandung unsur riba, korupsi, suap, nipu, markup, overclaim, mengurangi timbangan dan jual yang memang yang haram. Hati-hati sekali lagi. Ya. Karena kalau misalkan begitu, nah jangan sampai itu jadi daging. Ya. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Dan itu bukan kata saya, itu kata Nabi, hadis riwayat Tirmizi, teman-teman. Ya. Jangan sampai sekali lagi tumbuh dalam diri kita ya segumpal daging yang terus berkembang yang nanti turun temurun gitu ya. Itu malah membuat kita jadi celaka nantinya. Hanya gara-gara apa yang kita lakukan berasal dari yang haram ya. Nah, ini ya. Kadang yang membuat hidup sempit bukan kurang uang, tapi karena ada yang haram masuk ke perut. Jadi kalau Anda sekarang ngerasa kenapa ya gua nih kok kayaknya hidup sulit ya, rezeki sempit ya. Udah gak usah mikirin jauh-jauh dulu, evaluasi dulu, ngaca kita selama ini gimana itu bisnis, bener gak, udah track gak ya. Kalau banyak nipunya, banyak overclaimnya, banyak haramnya, banyak ribanya, taubatin dulu, jangan diulangin ya. Riba apalagi ya udah kita bahas di halbis berikutnya di sebelumnya ya. Buat teman-teman yang apa yang nggak nonton episode halbis, teman-teman di sebelum-sebelumnya silakan tonton aja di tabungan surga ya di YouTube ada. Ketik aja HBO ataupun Halbis DWK Prayoga gitu ya, atau tabungan surga nanti keluar tuh ya, judul-judulnya banyak gitu ya. Silakan tontonin satu-satu pada saat Anda ngerasa butuh di charge imannya gitu ya, tonton aja ya. Nah gini teman-teman ya, jadi sekali lagi yang membuat hidup sempit bukan kurang uang, tapi ada yang haram masuk ke perut. Kita belajar dari Rasul uswatun hasanah, suri toladan. Rasulullah pernah masukkan tangan ke tumpukan makanan seorang pedagang, ternyata bagian bawahnya basah. Kenapa kok bisa gitu kan? Ternyata ya dia nipu. Atau mungkin Anda pernah sering dengar juga curhatan ataupun cerita ya dari guru-guru kita, orang-orang jahiliyah dulu, namanya juga jahiliyah gitu kan. Ya. Orang-orang jahiliyah dulu itu seringkali mereka jualan kurma, jualan makanan apapun itu di depannya bagus, tapi pada saat dibeli dia kasih yang busuk lah, kasih yang rusak lah gitu ya. Ini hati-hati. Dan ini sekali lagi menjadi bagian dari yang memang harus kita waspadai, teman-teman. Ya. Barang siapa menipu, maka dia bukan golonganku, itu Rasul bilang. Katanya kita pengen masuk surga, ketemu Rasul kan, teman-teman. Kalau yang kita lakukan Allah murkai, Rasulullah benci itu kan, bagaimana mungkin? Ya, di sini apa hikmahnya, teman-teman? Islam bukan hanya soal ibadah ritual saja. Islam itu mencakup tentang yang namanya lain-lain selain spiritual, ya tentunya selain spiritual itu ya juga muamalah, ya. Juga apalagi muamalah macam-macam, nanti ada perekonomian, politik, ukubat, sanksi, pergaulan, macam-macam, ya. Intinya adalah Islam bukan hanya ibadah, ya. Islam itu ideologi itu. Gimana ideologi tersebut? Ya, berasal dari sebuah akidah yang memancarkan sebuah peraturan. Nah, ini kan konsepnya. Jadi bukan cuma sekadar ibadah kita hablum minallah doang. Ada yang namanya hablum minafsi, ada hablum minan nas, ada 3 tuh dimensinya. Hablum minallah adalah berhubungan dengan Allah. Hablum minafsi berhubungan dengan pribadi, terkait dengan makanan dan pakaian, itu hablum minafsi, gitu ya. Dan hablum minan nas berhubungan dengan manusia lain. Hablum minan nas apa saja, Kang? Macam-macam. Tadi ada yang namanya muamalah, ukubat, ya, persangsian, politik, ya, apalagi iktisodi gitu ya, ekonomi maksudnya, ya. Terus juga apalagi pergaulan istimai, ya kan bahasa Arab gitu ya. Macam-macam. Nah jadi itu hikmahnya, kita itu gak cuma sekedar Islam, itu cuma ngomongin sholat puasa doang.
Kita harus belajar ilmu muamalah, ilmu tentang pergaulan, ilmu ekonomi, ilmu politik, gitu kan. Kang, kita kan itu bukan tugasnya. Lah, itu tugas kita mengkaji ilmu, gitu kan. Ya. Kejujuran bisnis adalah ibadah, bagian dari cerminan. Bagaimana kita ngikutin Nabi, Nabi punya sifat sidik, ya, jujur, itu menjadi bagian dari ibadah. Ya, silatubillahnya itu, hubungan kita, roh kita tuh kepada Allah. Bagaimana kita melakukannya, ya, karena kita takut, ya, karena kita taat pada Allah, gitu kan. Ya. Nah, ini ya, curang mungkin untung sesaat, benar. Anda mungkin untung pada saat curang sesaat, tapi keberkahan hidup bisa dicabut, teman-teman. Keberkahan hidup bisa dicabut. Nah, ini hikmahnya. Jadi sekali lagi, nomor satu adalah tanda-tanda harta yang dimurkai, ya. Tanda-tanda harta yang mengundang murka Allah adalah harta yang dapat dari yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, harta yang membuat lalai. Kalau tadi asal muasal itu duit, kalau tadi asal muasal itu harta, sekarang yang setelahnya kita dapat duit, lalai. Tanda-tandanya apa, Kang? Sibuk cari uang sampai lupa sholat. Ayo ngaku, siapa yang sering kali sibuk? Ya, sholatnya ditinggalin, sholatnya telat, sholatnya nggak ke masjid. Nah, hati-hati yang cowok, apalagi ya cowok mah di masjid, ya. Kalau di rumah mulu kasih mukena, ya. Wahai para istri, kalau nemu suaminya di rumah mulu sholat, kasih mukena, ya. Dua, tidak pernah punya waktu untuk Quran. Yang dibuka gadget memang, ya. Tapi yang dibuka bukan aplikasi Quran, yang dibuka sosmed, WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube, apalagi Telegram, ya, Shopee, Tokopedia, gitu. Anda yang dibuka belanja semua, yang dibuka cuma sosmed doang. Tidak dibuka aplikasi Qur'annya, ya. Tidak dibuka mushafnya. Itu tanda-tandanya. Apalagi semua dipikirkan kecuali akhirat. Anda bikin, wah, segala dipikirin pokoknya mah. Tapi akhirat kagak dipikirin. Semua saya pikirin kecuali akhirat. Nah, ini yang bahaya, ya. Bikin targeting, forecasting, target omset, target prospek, daftar nama itu ya kalau dalam jualan kan. Tapi giliran akhirat tidak ditarget. Kan quotes-nya gitu. Nah, mungkin Anda pernah dengar, giliran omset ditarget, giliran infak kagak. Apaan gitu ya. Nah, kalau saya bikin quote kan nampol-nampol gitu ya. Giliran omset ditarget, giliran infak kagak. Apaan gitu kan. Ya. Nah, ini ya. Bangga lembur demi dunia. Wah, pokoknya nggak tidur. Tapi dunia semua yang dipikirin. Berat sedekahnya. Tapi mudah belanjanya. Maka sekali lagi saya mengajak Anda semua, ya, yang masih berat transfer, yang berat berbagi, giving, mulai biasakan bersedekah, berbagi, giving, ya. Giving change everything. Berbagi itu mengubah segalanya. Ada orang dengan sedekah, dengan giving, ya, kesehatannya diperimakan oleh Allah. Ada yang dengan segala sedekah urusannya dimudahkan oleh Allah, ya. Maka sekali lagi, buat Anda nanti yang pengen nyalurin sedekah bisa lewat tabungan surga juga, nanti dibantu. Intinya adalah jangan sampai harta kita dan anak kita melalaikan kita dari Allah. Al-Munafikun itu, ya, surat Al-Munafikun ayat 9. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi sekali lagi, harta itu bisa jadi ujian, anak juga bisa jadi ujian, ya. Nah, karena kita tahu itu bagian dari ujian, maka kita hati-hati. Dikasih tahu dulu kan, gitu ya. Nah, ini ya. Kalau harta membuat Anda jauh dari Allah, berarti Anda sedang dibayar untuk menjauh dari surga. Nah, hati-hati teman-teman, sekali lagi. Jangan sampai lalai ya pokoknya mah pas punya duit ya teh, pas punya duit tuh gitu ya. Nah, mungkin Anda pernah ngerasain kayak begini, teman-teman. Dulu tahajudnya rajin, ya. Dulu sedekahnya semangat. Dulu hatinya lembut. Dulu masjidnya begitu dekat. Ke masjid mulu. Sekarang kerjanya apa? Meeting terus, scrolling terus, ya, ambisi terus, ya, ambisius, ya. Ibadah pun mulai mundur, mulai hancur. Nah, kalau mulai begitu, Anda mulai lalai, saudara-saudara. Kita mulai lalai berarti, hati-hati, ya udah istighfar dulu aja, astagfirullahalazim. Ngumpul di teman-teman orang soleh, ikut kajian demi kajian, ya, rutinkan halbis, ya, sebagai charger gitu buat Anda, ya, agar on track jalan Allah, ya. Banyak orang diuji dengan kesulitan, tapi lebih banyak yang gagal ketika diuji dengan kelapangan.
Ketika dia uji sulit mah teman-teman, orang-orang ya kita gitu ya, malamnya sholat tahajud, malamnya sholat ya, zikir, pas sulit, nangis mewek teman-teman. Ya. Wah nangisnya luar biasa, sejadah sampai basah ya. Pas giliran dikasih uji ke lapangan, ujian ke lapangan lupa. Nah ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jangan sampai terjadi sama kita. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang pertama tadi yang posisi hartanya itu adalah didapatkan dari harta haram. Yang kedua adalah yang hartanya itu membuat lalai. Nah, yang ketiga adalah apa? Yang Allah murka itu yang membuat sombong. Nona. Contoh sombongan tuh gimana, Kang? Di zaman sekarang, contoh kesombongan adalah ketika merasa paling sukses, ketika mulai meremehkan orang-orang kecil, miskin loh, wah gitu-gitu ya. Kalau di sosmednya, ya. Kan kamu miskin gitu. Pokoknya yang lain itu salah ya, pokoknya dirinya doang yang kaya dan sukses gitu ya. Pamer lifestyle, flexing hati-hati, ya. Merasa semuanya dirinya sendiri, ya. Karena dirinya hidup hebat, ya. Bukan karena orang lain ya, orang-orang NPD kayak begini ya. Sulit menerima nasihat, waktu NPD banget lah di situ ya. Walaupun katanya nggak bisa juga kita ngecek orang lain NPD karena harus ada testing duluan kan. Intinya adalah jangan sampai kita sombong. Kita harus belajar dari Korun, ya. Kenapa? Karena hartanya bisa menenggelamkan pemiliknya. Korun tuh kaya raya tuh. Ya, gudang hartanya luar biasa. Dipuja manusia itu jadi simbol sukses di zamannya. Tapi sombong, ya. Tapi tidak bersyukur, ya. Dan menganggap semuanya atas dasar kehebatan dirinya saja. Maka buat kita yang sekarang kondisinya setiap kali dapat nikmat yang Allah kasih, kesuksesan, kekayaan, keberlimpahan, ketenangan, kebahagiaan, kelancaran, jangan lupa bilang haza min fadli robbi. Ini atas izin Allah, ini atas kehendak Allah gitu ya. Ya. Nah, ini teman-teman penting. Tidak sedikit orang yang tenggelam bukan karena lautan tapi karena kesombongan. Jangan sampai sombong. Itu yang ketiga. Jadi harta yang membuat murka itu adalah harta yang membuat seorang menjadi sombong ketika sudah memilikinya. Lanjut, yang keempat, yang membuat pelit. Nah, hati-hati ya. Apa ciri-cirinya, Kang? Berat bantu orang. Ketika orang lain ada santri yang kudu dibantu, keluarinnya itu sulit, transfernya berat, berat sedekahnya, ngerasa diri takut miskin kalau sedekah banyak gitu ya. Belum kaya ngapain takut miskin ya. Semuanya serba dihitung, ya. Bahagia saat membeli untuk diri sendiri, tapi sedih saat diminta membantu orang lain. Nah, jangan sampai begitu, saudara-saudara. Jadi kita harus lapang, lapang hati dan lapang harta. Lapang hati untuk memberi, lapang harta gitu ya. Ketika memang kondisi duitnya ada, ya kita tadi posisinya berkelimpahan, ya kita berbagi. Maka ya sedekah itu bukan dari kaya yang miskin, tapi dari yang mau ke yang membutuhkan. Nah, maka sekali lagi ya, kalau Anda sering berbagi, alhamdulillah, artinya sudah Allah gerakan hatinya untuk terbiasa habit. Bagi yang belum terbiasa, mulai biasakan. Setiap pagi berapa? 10.000, 20.000, 50.000, ya 5.000, 2.000 juga gak masalah, 1.000 juga jadi masalah gitu. Ya, kalau makin Anda banyak berbaginya, makin besar insya Allah manfaat dan pahalanya. Manfaat untuk orang-orang sekitar yang kita bantu, secara dohirnya itu kan, dan dari segi pahalanya juga insya Allah luar biasa. Ya. Nah buat teman-teman yang tadi yang belum bersedekah, Kang saya belum sedekah nih pagi ini, langsung aja nanti kontak tim tabungan surga, boleh di-share juga mungkin linknya di kolom chat, silakan diklik ataupun nanti ditampilkan di layar di sesinya ya. Intinya adalah teman-teman jangan lupa untuk berbagi dengan orang-orang sekitar. Sejatinya saat kita berbagi bukan nolong mereka, lagi nolong diri sendiri. Ya, nolong diri sendiri untuk di hadapan Allah nanti ringan. Ya. Ini ya, dan barang siapa yang kikir maka sungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri tuh kan. Ya, jadi kita tuh jangan ngerasa juga kegeeran, kepedean kita lagi bantu orang, enggak, kita lagi bantu diri kita. Ya. Jadi kemarin itu waktu umroh teman-teman banyak alhamdulillah izin Allah testimonial ya, banyak yang akhirnya tuh nyamperin saya bersyukur, dia nangis gitu ya. Kadang saya kalau gitu jadi gak enak gitu kan. Maka masih banyak ya gak pernah lupa gitu ya. Qadarullah beberapa kemarin saya umrohkan ya 8 sampai 10 orang gitu kan. Wah nangis lah meluk dah. Udah, udah.
Kenapa saya bilang gitu? Ya sejatinya ketika saya berbagi dengan mereka, itu pun saya nolong diri saya sendiri di akhirat gitu. Bukan cuma tentang merekanya doang gitu. Justru saya harus makasih, makasih banyak udah mau gitu. Ya, itu penting mindsetnya tuh. Saat kita berbagi, saat kita nolong, mindsetnya bukan kita nolongin dia, kita nolongin diri kita. Jangan kegeeran ente gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi ketika sekarang kikir, kikir terhadap siapa? Kita sendiri kikir. Maka orang pelit itu aneh, hartanya banyak tapi hidupnya miskin. Ya, orang pelit itu aneh, hartanya banyak tapi hidupnya miskin, nggak mau berbagi, nggak mau berbagi, nggak mau berbagi, nggak peduli sama orang-orang. Orang lagi sulit, nggak mau bantu. Santri lagi hafalin Quran, nggak mau support. Ya, duafa ya lagi sulit hidupnya, nggak mau nolong. Ya, kerabat lagi kesulitan, diacuhin, dibiarin gitu. Nah, ini hati-hati ya. Dunia hari ini krisis empati teman-teman. Data menunjukkan ketimpangan ekonomi makin tinggi. Banyak makanan terbuang, jutaan orang kelaparan, banyak anak kekurangan gizi, banyak santri makan seadanya. Itu fakta yang ada saat ini. Indonesia katanya merdeka. Yakin merdeka? Ya. Secara penjajahan mungkin iya. Tapi apakah itu definisi merdeka yang sungguhnya? Ya. Apakah layak dikatakan merdeka ketika banyak orang yang sedang saat ini kelaparan? Apakah layak dikatakan merdeka ketika banyak orang itu kekurangan gizi? Apakah layak dikatakan merdeka ketika banyak orang hidupnya sulit? Ya, tidak dijamin oleh negara, gitu kan? Bagaimana pendidikannya, kesehatannya, makanannya. Wah, ini PR besar buat kita. Tugas kita mendakwahkan, ya. Udah, pokoknya tugas kita tuh terus berbuat baik, beramal soleh, ya, jangan sampai amalnya salah, ya, dan banyak-banyak syiar berdakwah di jalan Allah, ya. Nah, ini ya, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Harta yang membuat zolim. Nah, ini hati-hati. Contohnya gimana, Kang? Yang menginjak bawahan untuk naik, yang sering nunda-nunda gaji pegawai, hati-hati itu yang apa pebisnis ya. Tolong ya kalau udah gajian transfer buruan ya. Gak usah punya tunda ya. Bagi yang leader kalau udah dapat reward cairin ini ya kalau di bisnis tuh ya. Yang ditunda-tunda ya. Mengeksploitasi orang, manfaatin kesusahan orang ya. Memeras demi keuntungan ini yang jangan sampai terjadi, zolim itu namanya. Ya, zolim itu lawan kata dari adil ya. Zolim itu tidak sesuai penempatannya ya, nggak benar ya. Maka sekali lagi jadi pengusaha itu harus juga adil, sesuai porsi gitu kan ya. Kalau gitu waktunya gajian ini ya, berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, ini udah gak ada keringetan ya, jadi gaji juga gitu kan, hati-hati ya. Nah, maka teman-teman semua, ada orang kayak yang hartanya bertumbuh tapi dosa juga ikutan tumbuh. Kenapa? Karena tadi dosa, tadi zolim sama orang-orang. Nah, ini kan reminder buat kita semua. Saya pribadi selalu, saya orang yang sangat sensitif soal uang apalagi. Kalau sudah waktunya gajian, gajian tunaikan. Tanggal 5, maksimal tanggal 5. Bahkan bisa jadi tanggal transfer tanggal 3, tanggal 4, tanggal 1 gitu ya. Jangan ditunda-tunda, karena orang mungkin punya kebutuhan. Ada cicilan mungkin, ada kebutuhan hidup lah gitu kan. Penting teman-teman. Kalau uang dikit aja Anda manage-nya gak benar, apalagi uang banyak gitu kan. Pokoknya sikap terhadap uang itu menunjukkan karakter aja. Ya. Nah, ini ya, jangan sampai dosa kita tuh ke partner kita, ya, ke sahabat kita, ke mitra kita, ke karyawan kita. Ya, dosanya luar biasa nggak kerasa gitu kan. Tiba-tiba banyak aja, zolim ya. Nah ini ya, yang berat bukan mencari harta, yang berat adalah mempertanggungjawabkan hartanya. Kenapa? Karena harta bisa jadi istidroj. Apa itu istidroj? Allah membiarkan seorang terus mendapatkan nikmat, padahal sebenarnya sedang dijauhkan perlahan. Dalam hadis riwayat Ahmad, jika engkau melihat Allah memberi dunia kepada seorang hamba padahal ia bermaksiat, maka itu adalah istidraj. Nauzubillahimin dalik. Kalau Anda sholat jarang, tilawah jarang, sedekah jarang, kok semuanya dimudahkan, hati-hati istidraj ya. Tanda-tandanya gimana, Kang? Tanda-tandanya adalah ya, ketika maksiat terus tapi hidup terasa aman, ketika dosa terus tapi uang makin banyak, ketika lalai terus tapi bisnis makin naik, ketika tidak pernah merasa bersalah, itu kesalahan terbesar manusia ya. Ketika tidak pernah merasa bersalah ya. Dan apalagi teman-teman? Dan ya, ketika nasihat tidak mempan, dinasehatin tapi tidak mau dengerin. Ingat,
teman-teman. Tugas kita saling menasihati dalam kebaikan ya. Yang mengerikan bukan saat jatuh miskin, yang mengerikan justru adalah ketika apa? Allah membiarkan kita terus salah tanpa teguran. Maka ditampar dalam kebaikan itu adalah sebuah kebaikan. Ditabok-tabok. Buset, pagi ini setiap kali habisnya gue ngerasa ditabok-tabok. Bersyukurlah karena ada yang ngingetin. Yang bahaya ketika Anda dibiarkan terus menerus jalan, kagak ada yang ngingetin. Ya, bersyukur teman-teman yang ada di Halbis, yang ada di grup, yang ikutan rutin gitu ya, karena ada yang ngingetin ya. Ada orang yang kaya raya tapi apa, anak-anaknya rusak, rumah tangganya hancur, hatinya kosong, tidurnya gelisah, umurnya habis mengejar dunia. Ada yang begitu, bukan nggak ada, dan jangan sampai itu kita. Kadang Allah tidak mengambil hartanya, tapi Allah cabut ketenangan hidupnya. Maka sering saya bilang tidak ada ketenangan dalam ketenaran. Anda sekarang di era sosmed apa aja disorot. Anda salah dikit dibully, dihujat, gitu kan? Itu begitu. Maka ketenangan menjadi barang langka, komoditi langka. Nah, karena kita sudah tahu bahwa ternyata kita harus menghindari harta yang dimurkai Allah, maka kita harus cari tahu nih apa harta yang diridhoi Allah. Apa harta yang diridhoi Allah? Harta yang diridhoi Allah adalah ciri-cirinya membawa keberkahan. Gimana tuh? Halal cara mendapatkannya, membuat kita makin taat, membuat kita makin rendah hati, membuat kita semakin dermawan, membuat kita makin nebar manfaat, membuat kita makin support yang namanya dakwah, dan membantu orang-orang yang lemah. Nah, ini yang dari Allah. Semoga harta kita, teman-teman semua, ini miliki saat ini, penghasilan kita, Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika bertambahnya harta kita, tidak makin berat pertanggungjawaban di akhirat dengan bertambahnya dosa. Tapi bertambahnya harta kita, makin bertambahnya kebaikan yang bisa kita lakukan. Mari kita belajar dari orang-orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Super kaya, kaya raya, pebisnis sukses luar biasa, tajir melintir, sangat dermawan. Ya, beliau itu ya membeli sumur untuk umat. Bahkan kalau Anda main ya, nanti pada saat umroh gitu ya, di apa namanya, di daerah Makkah sana gitu ya, ada tabungan ya, ada hotel ya, itu wakaf itu ya Utsman gitu kan ya. Nah, ini ya membiayai perang Tabuk ya, luar biasa waktu support ya, dakwah ya, perang Tabuk itu ya, banyak bersedekah diam-diam. Bahkan Rasul bilang tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini, saking mengerikannya. Sedekahnya jor-joran, bahasa saya tuh sedekah brutal. Maka sekali lagi sedekah bukan mengurangi harta, sedekah itu membersihkan harta, teman-teman. Mengundang keberkahan, menolak bala. Bagi Anda yang sering kali mungkin kena sial gitu ya. Nah, caranya itu dengan cara apa? Sedekah ya, menenangkan hati, membuka pintu rezeki, itu adalah sedekah ya. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Tidak ada ceritanya, saya dengar kabar misalkan itu dia jatuh miskin gara-gara sedekahnya kebanyakan, kagak ada. Kagak ada yang begitu ceritanya. Yang ada justru malah dia ketika pelit, dia hidupnya pelit mulu gitu kan. Tiba-tiba Allah dorkan ya jatuh, ya udah gitu ya. Nah, ini faktanya juga teman-teman ya. Orang yang bersedekah, berinfak, penelitiannya adalah orang yang suka memberi itu cenderung lebih bahagia. Jadi bahagia itu bukan justru ketika nerima, ketika memberi. Saya termasuk, saya kan selalu melihat juga ya trigger-trigger orang nangis ya. Termasuk ketika ingat dosa nangis gitu kan. Jadi ingat hidupnya ya jangan nangis gitu. Ya, hidup mah bagian dari ujian kan ya. Kalau ingat dosa itu nangis gitu kan. Nah, pada saat kita memberi justru itu ketika bahagia, apa makin bahagia. Saya pribadi kalau misalkan bahagia itu justru ketika ketika dapat duit, tiba-tiba dapat duit di transferan 60 juta gitu kan ya. Dapat 100 juta berapa lah gitu ya. Biasa aja. Tapi ketika dikeluarin dor misalkan dipakai apa, support dakwah lah, ngasih apalah sesuatu yang memang untuk jalan Allah ya, bersedekah berinfak berwakaf, itu kebahagiaannya tak terkila, tak ternilai teman. Jadi orang yang suka memberi itu cenderung lebih bahagia. Maka buat Anda yang bersedekah, itu akan cenderung mendapatkan kebahagiaan ya. Aktivitas memberi meningkatkan hormon kebahagiaan. Ada penelitiannya. Ada hormon kortisol, dopamin, oksitosin dan segala macam. Itu hormon kebahagiaannya muncul ketika kita memberi. Sedekah itu meningkatkan rasa meaning dalam hidup, makna, teman-teman.
Hidup tuh lebih bermakna kita ke bersedekah. Dan orang yang dermawan cenderung lebih sehat secara psikologis. Maka sekali lagi, software kita ya, berbagi adalah peduli. Maka kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang lagi sulit, kita bantu. Orang-orang yang lagi sempit, kita bantu lapangan. Ya. Untuk apa semua harta itu kalau akhirnya mati sendirian, masuk liang lahat sendirian, diadili sendirian, harta ditinggalkan yang dibawa hanya amal, benar nggak? Bahkan amal sendiri aja nanti, ya sebenarnya orang masuk surga bukan karena amal kan, karena rahmat kan, ya, ya karena rahmatnya itu Allah akhirnya turunkan kepada kita dan kita masuk surga. Ya maka sekarang tugas kita adalah bagaimana kita pantas mendapatkan rahmat Allah. Salah satunya dengan cara memperbanyak amal soleh. Salah satunya ya ibadah, salah satunya ya sedekah gitu. Pada akhirnya apa? Bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bawa setelah apa? Sebagai amal, setelah nanti mati nanti. Karena semuanya akan ditanya, ya, semuanya akan ditanya tuh. Tidak akan bergeser kayak seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang hartanya, dari mana yang mendapatkannya dan kemana. Ini yang tadi saya bilang di awal. Yang ditanya adalah tubuh, umur, usia, ilmu, dan harta. 4 ya. Tubuh, umur, ilmu, dan harta. Dan harta, poin harta ditanya dari mana dan kemana. Ditanya, teman-teman. Ya. Maka coba renungkan berapa banyak uang yang sudah kita masuk ke hidup kita. Berapa banyak yang benar-benar jadi amal. Ya. Berapa banyak yang hanya jadi gaya hidup. Berapa banyak yang membantu orang lapar. Berapa banyak yang kita menguatkan agama Allah. Banyak orang bekerja mati-matian mengumpulkan harta tapi lupa mengumpulkan pahala. Maka yuk selain ngumpulin pasif income, kumpulin juga pasif pahala. Jangan tunggu kaya untuk peduli. Ingat softwarenya sedekah apa teman-teman? Softwarenya peduli. Karena yang ditanya bukan seberapa kaya, tapi seberapa peduli. Saya waktu bikin Muslimin Club, mungkin Anda pernah dengar. Saya tidak mencari orang kaya saja. Saya mencari orang yang peduli. Karena banyak orang kaya yang nggak peduli. Dan banyak orang miskin peduli. Itu luar biasa justru malah ya. Maka yuk yang sekarang punya kepedulian, ya berbagilah, bersedekahlah, itu penting. Ya. Jadi teman-teman semua, pada saat kita pengen bersedekah, ya, softwarenya adalah kepedulian. Kepedulian itu akan menjadi sebuah software dalam kita berbagi. Ya. Jadi setiap ibadah itu punya software. Silakan Anda catat nih. Setiap ibadah itu punya software. Sholat itu softwarenya adalah syukur. Ya. Sedekah itu softwarenya adalah peduli. Ya, sedekah itu softwarenya adalah peduli. Puasa itu softwarenya disiplin. Hijab itu buat yang akhwat ya, softwarenya malu. Hafal Quran itu softwarenya murojaah, nah itu ilmunya. Ya, ini yang saya dapatkan dari guru saya. Saya ulangi ya. Setiap ibadah punya software. Sholat itu softwarenya syukur, sedekah itu softwarenya peduli, puasa itu softwarenya disiplin, hijab itu softwarenya malu, dan hafal Quran itu softwarenya murojaah. Ya. Dan kalau ngomongin soal tentang sedekah berarti softwarenya apa? Peduli. Yang dilihat bukan seberapa kaya, yang dilihat apa? Kepeduliannya seberapa besar. Yang dilihat bukan nominalnya, duitnya, tapi keikhlasannya. Ya, nggak apa-apa kecil penting ikhlas ya. Ini namanya kecil ya pasti ikhlas gitu. Walaupun belum tentu ya. Jadi usahakan ya banyak dan besar dan ikhlas gitu. Dan pakai rumus dan. Ya. Nah ini ya. Harta bisa menjadi jalan menuju surga atau jalan menuju murka Allah. Semuanya tergantung. Tergantung dari apa? Dari mana datangnya, untuk apa digunakannya, dan apakah ia mendekatkan kita kepada Allah atau justru malah menjauhkan. Maka sekali lagi, di momen habis kali ini, yang membahas tentang harta yang mengundang murka, kita patut mengevaluasi harta kita saat ini, ya, itu menjadi jalan menuju surga atau menuju murka. Saya ulangi. Harta yang kita dapat hari ini itu menjadi jalan menuju surga atau menuju murka. Ya. Kalau jalan menuju surga, ya alhamdulillah kita on the track di jalan Allah. Ya. Yang bahaya adalah ketika jalan menuju murka. Wah, kita di dunia kena, di akhirat apalagi gitu. Ya. Maka sekali lagi semuanya akan sangat tergantung dari mana datangnya. Itu duit, itu harta. Untuk apa digunakannya.
Dan apakah itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru malah menjauhkan? Semoga apa yang disampaikan di pagi ini, di Halbis kali ini, memberikan kita penguatan iman untuk on the track jalan Allah agar tidak serta-merta mengumpulkan harta yang malah dimurkai Allah ya. Nah, teman-teman tentunya sekali lagi salah satu bagian dari cara kita peduli dengan orang-orang sekitar kita itu tadi ya dengan cara berbagi bersedekah. Maka ini ya program-program di tabungan surga ya. Teman-teman bisa dicek tuh di kolom chat ya. Kang Adit nge-share ya. Ada BTS, beasiswa tabungan surga, ada wakaf Quran, ada gerakan dari untuk santri, ada tasyakur ya, tabungan surga berbagi syukur, BBS bahagia bareng santri, UHM umroh hupat mutkin ya. Ini juga alhamdulillah masya Allah masih terus berlanjut. USI apa tuh umroh sahabat istimewa, kajian muslimah, majelis tabungan surga, akeh tenan ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maka sekali lagi saya mengajak Anda semua yang belum bersedekah pagi ini, silakan salurkan lewat tabungan surga. Semoga Allah balas kebaikannya dengan kebaikan berkali-kali lipat. Nah, saya kembalikan lagi ke Kang Adit, silakan Kang. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Dewa untuk ilmu yang telah disampaikan. Bagaimana sahabat semua, ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah hadir. Gimana ilmunya bermanfaat tidak? Boleh diketik bermanfaat, sangat bermanfaat, berkah ya. Masya Allah, yang hari ini menyimak dan tentunya mendapatkan ilmu yang banyak dari Kang Dewa tentang harta yang dimurkai. Masya Allah, harta yang mengundang murka. Maka agar harta yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah membawa kita kepada surga. Kami mengajak kembali pada ayah bunda bangga sahabat semua untuk ikut ambil bagian dalam program dakwah sosial dan kemasjidan yang ada di tabungansurga.com untuk bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua ikut ambil bagian di dalamnya. Boleh ditampilkan untuk tim multimedia operator, kita bisa sedekah infak terbaik melalui tabungan surga, melalui nomor rekening yang tampil di layar handphone ataupun layar laptopnya masing-masing. Ayah bunda bangga sahabat semua, insya Allah setiap infak yang diberikan menjadi jalan kebermanfaatan untuk dakwah di tabungansurga.com. Ayah bunda bangga sahabat semua bisa menyalurkan infak terbaiknya di BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7600777666 atas nama Protein untuk Santri dan melalui QRIS yang tampil di layarnya. Dan sekali lagi kami mengajak untuk ayah bunda bangga sahabat semua sebagai bentuk syukur atas banyaknya nikmat yang Allah berikan di pagi hari ini. Nikmat waktu luang, nikmat sehat, nikmat ilmu yang hadir untuk kita semua, dan tentunya nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan. Dan sebagai ikhtiar, mujahadah, kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar setiap harta yang diberikan, yang dititipkan kepada kita semua menjadi jalan untuk menuju surga, maka mari ikut ambil bagian untuk bersedekah di pagi hari ini. Dan sekali lagi, sebesar apapun, berapapun infaknya, insya Allah akan maksimal manfaatnya. Menjadi energi untuk para santri beramal soleh, menjadi energi untuk santri menghafal Quran, membaca kitab, beramal soleh, dan insya Allah semua yang dilakukan santri-santri di pondok pesantren menjadi pahala untuk kita semua. Boleh berinfak, bersedekah, berwakaf atas nama diri sendiri ataupun atas nama orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, atas nama pasangan, keluarga tercinta yang insya Allah akan terus mengalirkan pahala untuk kita semua. Insya Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini, di pagi hari kita dalam kondisi bermajelis ya, menuntut ilmu, insya Allah banyak keberkahan untuk kita semua. Bukan hanya para santri yang mendoakan kita, tetapi insya Allah hewan-hewan ya, Masya Allah yang ada di lautan, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam lautan, insya Allah mendoakan kita yang ada di majelis ilmu. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir, menyimak, dan mendapatkan ilmu di pagi hari ini. Boleh di-share kembali ilmunya agar semakin banyak yang mendapatkan keberkahannya. Dan tentunya karena waktu terbatas, kita cukupkan, tidak ada sesi tanya jawab. Maka
pastikan untuk hadir di episode-episode selanjutnya. Insya Allah jika waktu memungkinkan kita buka sesi tanya jawab ataupun interaksi. Dan sekali lagi ini bukan pertemuan terakhir, masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan untuk program-program lainnya ya yang ingin berwakaf, ingin infak di program-program yang ditampilkan tadi disampaikan di kolom chat bisa menghubungi admin ya. Karena tentunya nomor rekeningnya nanti berbeda ya. Kalau yang sekarang tampil infak untuk protein, program tumbuh energi untuk santri, dan untuk program-program lainnya insya Allah nomor rekeningnya berbeda termasuk juga untuk wakaf. Terima kasih juga untuk eh, Abi Yudi alhamdulillah sudah mengingatkan bahwa betul untuk wakaf dan infak nanti tentunya berbeda, alokasinya berbeda, kemudian juga fleksibilitas untuk penyalurannya pun juga sama ada ketentuannya masing-masing. Dan sekali lagi kami terima kasih ya untuk semua yang sudah hadir dan tentunya rutin ya untuk eh, hadir di HBO dan tentunya juga ikut ambil bagian di dalam program-program kebaikannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan untuk yang ingin mendapatkan rekamannya, insya Allah nanti akan di-share di WA Group. Maka pastikan sudah bergabung di WA Group. Ada 3 grup. HBO 1, 2, dan 3 pastikan bergabung. Dan tentunya bagi ayah bunda bangsa sahabat semua yang sudah ikut ambil bagian untuk infak di program protein dan ingin berinfak di program-program lainnya ataupun berwakaf bisa menghubungi admin kirim bukti transfernya dan insya Allah kita akadkan sesuai dengan penyaluran yang tentunya diberikan oleh ayah bunda bangsa sahabat semua. Baik, kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah tambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.